Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Nova dalam layanan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini Pak Nova ingin memberikan materi terkait gaya belajar. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, silahkan like, komen, dan subscribe di channel Pak Nova. Selamat menyaksikan. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Pak Nova ingin memberitahukan dulu bagaimana dan apa itu gaya belajar. Nah, yang perlu kalian ketahui, sebenarnya gaya belajar itu apa? Gaya belajar atau learning style sering diartikan sebagai karakteristik dan pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Jadi gaya belajar itu merupakan kemampuan seseorang untuk menafsirkan segala sesuatu terkait informasi-informasi yang baik itu dibaca, didengarkan, atau dilihat secara langsung, sehingga kalian bisa merespon dan mendapatkan informasi tersebut. Nah, yang perlu kalian ketahui, ada beberapa tipe gaya belajar yang ingin Pak Nova sampaikan di sini. Pak Nova ingin memberitahukan 3 macam gaya belajar. Apa saja? Yang pertama, gaya belajar visual. Kalau melihat gaya belajar visual, dari kata visual saja sudah bisa kita artikan bahwasanya gaya belajar ini pasti ada kaitannya dengan visual, gambar, atau apa yang kita lihat. Oleh karena itu, gaya belajar visual memiliki modalitas atau ciri-ciri. Yang pertama, suka dengan kerapian dan keteraturan. Yang kedua, biasanya berbicara dengan cepat. Yang ketiga, merupakan perencana dan pengaturan jangka panjang yang baik. Seorang planner dia. Yang selanjutnya, dia teliti terhadap detail-detail. Ini biasanya kaitannya nanti kalau di pelajaran matematika. Yang kelima, selalu mementingkan penampilan. Nggak mau terlihat acak-acakan ya, harus memperhatikan penampilan karena ingin terlihat lebih baik, lebih rapi, dan lain sebagainya. Yang keenam, merupakan pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pemikiran mereka. Jadi mereka bisa menjelaskan, bisa mengutarakan apa yang dipikirkan oleh mereka. Karena tidak semua orang itu bisa mengutarakan apa yang menjadi pendapat mereka. Nah, gaya belajar visual itu adalah tipenya memiliki kemampuan untuk mengutarakan pendapat, berani mengutarakan pendapat. Yang nomor 7, lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Misal dia membaca tulisan, belajarnya itu dia suka membaca, yang apa yang dia lihat itu lebih cepat masuk ke kepala. Kalau bahasa gambarnya seperti itu. Kan ada biasanya yang suka mendengarkan ceramah di radio atau melihat ceramah secara langsung. Nah, perbandingan ini yang menjadikan pembeda mana yang memiliki ciri-ciri atau modalitas visual gaya belajar mereka. Kalau dia lebih mudah mengingat apa yang dilihat, berarti salah satu ciri dia memiliki gaya belajar visual. Yang kedelapan, melihat dengan asosiasi visual. Yang kesembilan, biasanya tidak terganggu dengan keributan kreken yang di samping kiri kanan itu rame. Kalau dia sudah fokus membaca, dia akan fokus pada apa yang dilihatnya. Yang ke-10, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Nah, modalitas visual itu biasanya mereka kurang siap menerima instruksi. Jadi kalau diinstruksikan tanpa ditulis, dia akan mudah kebingungan. Ini mungkin yang menjadi kekurangan dari gaya belajar visual kalau menurut Pak Nova. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Nah, dari gambar di sini kalian bisa melihat di situ ada radio dengan musik-musik, berarti bisa menyimpulkan
gaya belajar auditorial itu seperti apa? Ciri-ciri orang dengan modalitas auditorial diantaranya mereka berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Ini bukan tanda kutip loh ya, bukan berbicara dalam arti mereka blaming, bukan, tapi berbicaranya mereka membuat semacam aturan biar tidak terganggu dengan keributan di sekitarnya. Jadi lebih fokus pada instruksi yang dia berikan sendiri pada dirinya sendiri. Tujuannya memang untuk memotivasi dan memacu agar dia bekerja lebih baik. Yang kedua, mereka mudah terganggu dengan keributan karena sensitivitas mereka sangat terhadap auditori itu sangat besar. Jadi mereka mudah terganggu dengan keributan. Mereka tidak bisa fokus, lebih suka dengan ketenangan dan instruksi yang khusus untuk dia sendiri. Yang ketiga, mereka menggerakkan bibir mereka untuk mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Nah, kalau ada anak yang seperti ini, mereka bisa dibilang memiliki gaya belajar atau modalitas belajar gaya auditorial. Yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Ini kaitannya dengan tadi. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama dan warna suara. Ini biasanya untuk penyanyi-penyanyi, nggak fales. Kalau penyanyi itu kan gitu, bisa menirukan kembali, menirukan nada dengan benar. Do re mi itu tidak ada yang meleset. Yang keenam, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam berbicara. Para ahli hukum yang berdebat, yang mempertahankan pendapat dengan kata-kata, berbicara di depan umum, ini adalah kaitannya dengan kemampuan auditorial. Berbicara dengan irama yang terpola. Biasanya kalau ada orang berbicaranya itu enak, jedanya pas, itu memiliki modalitas auditorial yang baik. Berbeda dengan yang tadi, yang pertama di gaya belajar visual, itu di auditorial mereka merupakan pembicara yang fasih. Kalau di visual mereka lebih suka apa yang dia lihat. Berbeda sekali. Yang kesembilan, lebih suka seni musik daripada seni logis, jelas kalau kaitannya dengan gaya belajar visual. Dan yang ke-10, belajar mendengarkan, lebih mengingat daripada belajar dengan cara membaca atau melihat. Nah, untuk tadi adalah gaya belajar auditorial. Sekarang gaya belajar ketiga, yaitu kinestetik. Di sini kalian sudah melihat gambar-gambar anak menggerakkan semacam alat musik yang tentu saja ini memberikan nanti nada-nada yang berbeda. Nah, yang ketiga tadi yaitu ciri-ciri orang dengan modalitas kinestetik. Ciri-ciri orang modalitas kinestetik, yang pertama, bicaranya itu dengan perlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Jadi dia suka melihat gerakan-gerakan, ada seriwet gitu, dia langsung meleh. Berbeda dengan visual, kadang mereka sudah fokus dengan apa yang dilihat, ataupun dengan auditori mereka sudah fokus dengan apa yang didengarkan. Kalau anak-anak modalitas kinestetik, dia lebih suka dengan gerakan. Misal ada anak yang suka sepak bola, dia mungkin lebih suka freestyle-nya, dia suka gaya-gayanya, bagaimana teknik juggling atau teknik menipu lawan, teknik menipu kiper, dia lebih hafal cara-cara seperti itu. Yang ketiga, dia lebih suka menyentuh orang, mendapatkan perhatian mereka, menepuk punggung. Kalau visual itu biasanya cukup dengan memanggil, begitupun auditori. Tapi untuk gaya kinestetik mereka lebih suka dengan menyentuhnya, karena kaitannya dengan yang tadi, suka bicara dengan perlahan. Jadi manggilnya mas, mungkin seperti itu, atau mbak. Yang keempat, mereka berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Ya, kaitannya dengan mereka tidak ingin terdengar suaranya, pelan-pelan saja. Nomor 5, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Nah, tapi ketika dia disuruh untuk melakukan suatu kegiatan yang kaitannya dengan fisik dan banyak bergerak, dia sangat suka. Lari, mengitari lapangan, dia akan senang. Senam, dia akan
cepat menangkap gerakan senam. Mungkin kalian bisa membedakan ya, teman-teman kalian terkadang ada yang lebih cepat mengingat gerakan senam dan ada yang nggak cepat mengingat gerakan senam. Salah jalannya, ke kanan dia ke kiri, lainnya ke atas dia masih ke kanan. Pola-pola seperti itu yang membedakan gaya-gaya belajar. Itulah yang dimaksud dengan perbedaan gaya belajar. Yang kelima, yang keenam, belajar melalui manipulasi dan praktik. Manipulasi di sini bukan berarti menipu ya, tapi lebih ke apa ya, kalau di pelajaran IPA itu biasanya ada prakteknya. Dia melihat visualisasi misal gunung meletus, kan ada ya di praktek IPA itu bagaimana cara gunung meletus, membuat dikasih cairan akhirnya seperti gunung meletus. Dia lebih cepat menerima pembelajaran dengan cara seperti itu dan praktek. Yang ketujuh, ketika menghafal dia dengan cara berjalan dan melihat, keliling-keliling untuk menghafal. Yang kedelapan, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Kalau ada teman kalian yang bongsor besar, badannya bagus, suka olahraga ya, itu bisa dijadikan ciri juga terkait modalitas kinestetik. Yang kesembilan, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Ini pasti mudah dipahami ya, langsung ditunjuk gitu. Yang kesepuluh, banyak menggunakan isyarat tubuh. Jelas di olahraga itu kan dengan sedikit isyarat tubuh kita sudah bisa menerima instruksi, tidak perlu banyak kata-kata. Yang ke-11, kalau ada teman kalian seperti ini, bisa diartikan dia juga memiliki modalitas kinestetik. Apa itu? Tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Nah, pada kesempatan kali ini 3 gaya belajar itu yang Pak Nova bagikan kepada kalian. Sekarang silahkan diingat-ingat, diperhatikan pada keadaan kalian, saya ada di tipe gaya belajar apa. Fungsi mengetahui gaya belajar ini untuk apa? Kalian bisa fokus pada cara, pada kegiatan yang memudahkan kalian untuk belajar. Misal kalian merasa, oh saya ada di auditori, berarti silahkan memperbanyak pendengaran kalian, silahkan memperbanyak belajar menggunakan pendengaran kalian. Atau kalian merasa ada di visual, saya kayaknya ciri-ciri saya itu ada di visual deh, saya berarti harus sering membaca, cara melihat. Itu mempermudah kalian atau mengantisipasi atau mencari celah cara kalian belajar. Nanti bisa dilakukan di kegiatan sehari-hari. Itu saja dari Pak Nova pada pertemuan kali ini mengenai gaya belajar untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa silahkan komentar, silahkan bertanya tentang gaya belajar. Nanti akan Pak Nova berikan jawaban di kolom komentar juga Pak Nova akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.